Halo, selamat datang di Rorompok Si Cowboy. Pada kesempatan kali ini Si Cowboy akan menceritakan sebuah film yang dirilis tahun 2014 berjudul White Settler. Film yang berdasarkan kisah nyata ini menceritakan sepasang pengantin baru yang diburu sekelompok manusia bertopeng babi setelah mereka membeli rumah baru di daerah terpencil yang berlokasi di Skotlandia. Oke lah, biar gak banyak spoiler di awal, kita ikuti aja alur cerita lengkapnya. Di awal film kita akan diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Ed dan Sarah, yang dimana mereka kini hendak pergi ke daerah terpencil yang berlokasi di Skotlandia. Sesampainya di lokasi, Ed dan Sarah disambut langsung oleh agen properti yang bernama Plow. Lalu Sarah menceritakan kepada Plow kalau GPS mereka mengalami gangguan dalam menemukan lokasi tersebut. Dan Plow pun bilang kalau mereka harus terbiasa dengan hal semacam itu, karena memang sinyal tak menjangkau daerah tersebut. Kemudian Plow menceritakan sejarah rumah tersebut kepada mereka, yang dimana di tahun 1900-an telah terjadi perebutan perbatasan daerah yang menyebabkan peperangan antara pasukan Inggris dan Skotlandia. Selepas itu, mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah dan melihat-lihat seisinya, yang dimana saat itu Sarah melihat foto pemilik sebelumnya, begitu juga dengan Ed yang melihat banyak lambang babi yang tertempel di dinding. Lalu Sarah menanyakan perihal tentang pemilik rumah sebelumnya kepada Plow. Dengan senang hati Plow pun menjelaskannya, kalau pemilik rumah sebelumnya bernama Nixon terlilit banyak hutang dan setelah jatuh tempo Nixon dan keluarganya kabur dari rumah. Karena bertahun-tahun Nixon tak ada kabar, pihak bank pun menyita rumah serta ladang peternakannya. Sementara itu Ed melihat kejanggalan lagi di mana dia melihat ember berisikan kain lap dan kacamata baca, namun hal itu tak menjadi kecurigaan bagi dirinya. Setelah mengetahui semuanya dan Plow menceritakan asal-usul rumah bekas benteng bersejarah tersebut, Plow pun pergi meninggalkan mereka. Sementara itu Sarah dan Ed kembali berunding. Di mana saking kecintanya kepada rumah bekas benteng bersejarah tersebut, Sarah pun memberikan saran kepada Ed agar suaminya itu meninggalkan kehidupan lamanya di London dan memulai kehidupan barunya sebagai petani. Dan Sarah pun berjanji akan membantunya mengelola ladang pertaniannya tersebut. Mendengar hal itu Ed pun sangat setuju, apalagi mengingat tanah dan bangunannya sangatlah murah bila dibandingkan dengan properti di daerah lain. Singkat cerita, setelah 3 bulan kemudian, akhirnya mereka benar-benar pindah ke Skotlandia. Mereka pun mulai menata rumah itu dengan sesuai selera mereka tersendiri. Namun saat Sarah ingin benerin lampu di kamar tidurnya, dia malah membuat konsleting listrik. Melihat hal itu Ed terpaksa menunda pekerjaannya, dan melihat kondisi sikring di gudang. Lalu saat Sarah mau ke halaman rumah, dia terkejut melihat seorang bocil berdiri di depan pintu rumah. Dan anehnya lagi saat Sarah tanya, si bocil malah kabur dengan sepedanya. Mereka pun beranggapan mungkin bocil itu anak warga lokal yang senang, karena melihat rumah itu sudah berpenghuni. Lantas mereka pun kembali masuk ke dalam. Ed pun berkata pada Sarah bahwa dia tidak bisa benerin listrik di rumahnya, dan mereka akan menggunakan lilin sementara waktu. Karena tak ada yang bisa mereka kerjakan lagi, mereka pun apruk-aprukan ke sekitaran lahan, di mana pada saat itu sepasang suami istri ini mulai merasakan sensasi gabrutnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Di saat Sarah mau mandi, dia pun lupa kalau seperangkat alat mandinya ketinggalan di bagasi mobil. Karena Sarah merasa takut pergi sendiri, dia pun membangunkan Ed, akan tetapi Ed malah menghiraukannya. Dengan terpaksa Sarah pun memberanikan diri pergi ke arah mobil. Setelah dia menemukan yang dia cari, tiba-tiba Sarah mendengar suara gaduh di gudang, namun dia beranggapan mungkin saja itu hanya suara tikus. Dan saat Sarah akan kembali, suara gaduh itu pun kembali terdengar, lalu Sarah pun buru-buru masuk ke dalam rumah. Kemudian dia menceritakannya kepada Ed dan menyuruhnya untuk mengecek gudang. Karena dia takut ada penyusup di rumahnya, namun Ed menyangkalnya dan dia pun bilang mungkin saja itu hanya suara tikus atau hewan lainnya. Setelah Sarah terus-terusan memohon kepadanya, dengan terpaksa Ed pun menurutinya dan berjalan ke arah gudang. Sesampainya di sana Ed mengecek sekelilingnya. Namun Ed tak mendapati hal yang mencurigakan.
lalu Ed pun mengajak Sarah kembali ke dalam rumah. Sebelum mereka kembali, Sarah melihat sesuatu yang bergerak-gerak dan ternyata itu hanya seekor babi yang sedang apruk-aprukan mencari makanan. Saat tengah malam, Sarah kembali mendengar suara gaduh. Lalu dia mencoba membangunkan suaminya. Namun Ed memintanya tidur kembali. Suara-suara itu semakin jelas terdengar sehingga membuat Ed ikut penasaran. Setelah melihat ke jendela, dia melihat pintu pagarnya terbuka. Kini Ed merasa benar-benar ada penyusup di rumahnya. Lalu dia membuka pintu dan mengancam agar si penyusup pergi dari rumahnya. Karena tak mendengar apapun lagi, dia pun memberanikan turun. Dia pun kaget melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka. Lalu dia ke belakang dan melihat ke sekeliling, namun tak ada yang mencurigakan. Di situ dia pun beranggapan mungkin saja dia hanya lupa mengunci pintu belakang. Namun rupanya Sarah memiliki firasat lain, lalu dia meminta Ed mengecek setiap ruangan. Karena dia takut ada seseorang bersembunyi di dalam rumahnya. Setelah mengunci pintu kembali, Sarah malah kehilangan suaminya. Dia mencoba mencarinya dan Ed malah nolol sambil menakutinya dengan gaya kasurupan. Akan tetapi Sarah masih saja takut. Dia pun meminta Ed mencari penginapan terdekat. Tapi Ed menolaknya karena ini sudah larut malam. Kemudian Sarah meminta Ed mengambil beberapa lilin di dapur. Karena lampu emergensi kehabisan daya, saat Ed mencari lilin dia tak sengaja melihat sepotong kawat. Dia pun mencoba menggunakannya sebagai sikring sementara waktu. Dan beruntung sekali dia berhasil membuat listrik kembali menyala. Sarah kemudian turun dan memanggil Ed beberapa kali namun tak ada jawaban darinya. Anehnya, saat Sarah ke depan, pintu dalam keadaan terbuka. Sarah kemudian memberanikan diri keluar, namun dia tak juga melihat suaminya di mana. Saat kembali ke dalam, dia melihat keanehan karena kunci pintu tergeletak di lantai. Tak hanya itu, saat dia ke dapur dia melihat senter Ed ada di lantai. Setelah itu dia kemudian kembali ke depan, dan dia melihat kunci pintu terlempar ke bawah dan seseorang sepertinya sedang berusaha membuka pintu. Melihat hal itu Sarah pun gura-giru nyumput. Saat lagi nyumput Sarah melihat seseorang, dan ketika si penyusup ke lantai atas, Sarah berusaha keluar namun pintu keluar rupanya sudah dikunci oleh para si penyusup. Kemudian dia menuju pintu belakang dan rupanya seseorang telah berjaga di sana. Tak ada cara lain, Sarah pun memilih kabur lewat jendela namun sayang kakinya ngadupak botol sampai pecah dan suaranya membuat para si penyusup memburunya. Kini masalah pun bertambah di saat dia akan nyumput tangannya kacugak pecahan botol, dan kini salah satu penyusup pun datang. Setelah dia melihat jendela terbuka, dia berpikir kalau Sarah berhasil kabur. Dirasa si penyusup sudah pergi. Sarah pun keluar dan membalut luka di tangannya, dia pun sempat melihat kalau para penyusup mencari dirinya. Akan tetapi saat dia mau keluar salah satu penyusup melihatnya. Sarah pun berusaha ditangkap namun dengan sedikit perlawanan dia pun berhasil meloloskan diri. Tak lama kemudian seseorang datang dan menjebol pintu dengan kampak. Melihat hal itu Sarah segera ke toilet dan berniat kabur dari jendela. Sesaat kemudian si penyusup berhasil masuk, dan saat akan menangkap Sarah, dia pun berhasil memukul kepalanya dan melompat ke bawah. Di saat Sarah lagi nyumput, dia pun melihat para penyusup masih terus mencarinya, dia pun tak ada pilihan lain, selain nyumput di bekas kandang babi. Tak lama kemudian salah satu penyusup datang ke kandang, namun beruntung dia tak melihat Sarah bersembunyi. Setelah si penyusup keluar kandang, Sarah segera ke mobil dan mencoba menyalakannya, akan tetapi kelistrikan mobilnya sudah dirusak oleh si penyusup. Merasa keberadaannya tak aman, lantas Sarah pun segera masuk ke dalam hutan, dan dia juga sempat mengganti perban di tangannya.
Tak lama setelah itu para penyusup pun masuk ke dalam hutan. Dia juga menemukan perban Sarah. Dia pun berpikir kalau Sarah belum jauh dari kejarannya. Dari kejauhan Sarah melihat si penyusup mencarinya ke dalam hutan. Lalu Sarah pun berlari lebih jauh lagi ke dalam hutan, dan tak disangka dia melihat sebuah mobil yang masih menyala. Perlahan Sarah pun mendekati mobil tersebut dan terlihat kosong. Namun sayang rencananya gagal karena salah satu penyusup datang, hingga terpaksa dia pun nyumput ke kolong mobil. Tak lama si penyusup pun masuk ke dalam gudang. Dengan penasaran Sarah pun mengintipnya di sana, yang rupanya Ed ada di dalam dengan keadaan terikat. Kemudian Sarah mengambil sebatang kayu dan memberanikan diri masuk ke dalam gudang. Dia berjalan perlahan dan menghantam si penyusup sampai tewas. Setelah itu Ed meminta Sarah mengambil pisau untuk memotong ikatannya. Akan tetapi satu penyusup datang, hingga terpaksa dia pun kembali bersembunyi dan tiba-tiba. Akan tetapi si penyusup berhasil merebut pisaunya, dan berbalik menyerang Sarah. Tepat pada waktunya Ed menghantam kepalanya dengan kayu. Sarah kemudian meminta Ed mengambil kunci mobil di dalam saku si penyusup, sementara dia akan mengawasi, takutnya kawanan si penyusup lainnya datang. Tanpa mereka sadari, kalau si penyusup yang mereka kalahkan masih hidup, dengan sebuah pisau si penyusup perlahan mendekati Sarah, dan menyayat pergelangan kaki Sarah. Melihat hal itu Ed datang dan kembali menghajarnya. Tak lama kemudian dua orang penyusup datang ke arah gudang. Melihat hal itu mereka pun segera berlari masuk ke dalam hutan. Melihat istri tercintanya tak bisa berjalan jauh, Ed memintanya menunggu di bawah batang pohon yang roboh. Sementara dia akan mengalihkan perhatian para penyusup. Ed yang merasa tak sanggup lagi berlari, dia pun memutuskan untuk istirahat sebentar. Bersamaan dengan si penyusup datang, dia melihat sepeda di dekatnya. Kesempatan itu pun digunakan Ed untuk mendorong si penyusup sampai kepalanya terbentur batu. Ed kemudian mendekati si penyusup dan mencoba melepaskan topeng babi yang dipakainya. Namun rupanya si penyusup kembali sadar, dan mencekik Ed sampai tak berdaya. Lalu di saat si penyusup akan menghantam Ed dengan kampak, kawan si penyusup datang dan melarang untuk membunuh Ed. What the fuck are you playing at? The plan. The plan's fucked. No, it's not. We catch them, then get them. Melihat dua orang penyusup Pak adu bacot, Ed pun segera berlari lebih jauh ke dalam hutan. Namun sayangnya kaki Ed terkena jebakan Batman. Maksudnya jebakan beruang. Dengan rasa sakit yang luar biasa, Ed mencoba melepaskan jebakan tersebut. Namun sayang dia pun gagal. Tak lama kemudian dua penyusup itu pun berhasil menemukannya dan membawanya. Sementara di sisi lain, Sarah yang melihat situasi sudah cukup aman, dia pun keluar dari persembunyiannya. Di saat Sarah berjalan tiba-tiba dia mendengar suara Ed menjerit di kejauhan. Mendengar hal itu Sarah pun mencoba berjalan ke arah Ed. Namun sayang kakinya malah tersangkut ranting pohon. Tak lama dia kedatangan seseorang, yang ternyata si bocil yang sempat datang ke rumahnya dulu. Si bocil pun menghampiri Sarah dan memberinya sebotol air minum. Di situ Sarah pun sangat berterima kasih kepadanya. Lalu Sarah meminta si bocil menunjukkan jalan keluar dari hutan itu, dan si bocil pun bersedia membantunya. Sarah lalu berdiri tanpa merasakan kecurigaan sedikit pun dengan mengikuti kemana si bocil pergi. Setelah cukup jauh berjalan si bocil pun bagaikan ninja Konoha yang hilang begitu aja. Lalu saat Sarah melihat sekitaran hutan dia hanya melihat sebuah tas yang ditinggalkan si bocil. Betapa terkejutnya saat Sarah melihat sel arsenal miliknya berada di kantong si bocil. Di situ dia pun mulai sadar, kalau si bocil satu komplotan dengan orang-orang yang menyerang dia dan suaminya. Singkat cerita, pagi pun tiba, Sarah pun terus berjalan menyusuri hutan, hingga akhirnya Sarah pun menemukan jalan utama.
Dengan rasa sakit yang dirasakan, Sarah terus berjalan dan melihat mobil melintas. Namun sayang karena posisi Sarah masih cukup jauh ke jalan utama, dia pun kesulitan untuk meminta tolong, dan tak lama kemudian muncul sebuah mobil dari arah hutan. Sarah pun berpikir kalau itu mobil para si penyusup. Di saat Sarah berusaha kabur, bagaikan ninja Konoha, 4 orang penyusup muncul di depannya. Kemudian Sarah menanyakan keberadaan suaminya, namun tak ada satupun yang menjawabnya, hingga akhirnya Sarah pun dikarungan dan memasukkannya ke dalam mobil. Lalu di keesokan harinya, Sarah ditemukan seorang pria di kawasan Manchester. Tak jauh dari sana dia juga melihat Ed yang rupanya masih hidup. Sementara di tempat lain, terlihat beberapa orang yang sedang menikmati kebersamaan mereka di rumah yang Ed dan Sarah tempati sebelumnya. Dan di situ juga terlihat si bocil yang keluar rumah memakai topeng babi. Lalu film pun tamat. Gimana, sangat memusingkan bukan endingnya? Jadi sebenarnya orang yang menyerang Ed dan Sarah, tak lain adalah keluarga besar pemilik rumah sebelumnya, guna untuk mengusir orang-orang yang menempati rumah mereka. Apalagi setelah melihat Ed dan Sarah adalah orang Inggris, yang dimana dahulu pernah terjadi konflik dengan orang Skotlandia, karena itulah mereka melakukan apapun demi mengusirnya. Jadi segitu aja pembahasan film kita hari ini, semoga kalian menyukainya. Jangan lupa juga, like, komen dan subrek Rorompok Si Koboy, biar kalian tak ketinggalan video-video terbaru. Si Koboy pamit dan bye-bye.